Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Bishra Abdillah, NPM 21307010883. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biodiversitas yang ada di Sragen dan area yang ada di sekitarnya. Bila kita mendengar tentang Sragen, pasti yang terbesit dalam pikiran kita adalah Gunung Kemukus, Kendang Sragenan, dan juga Museum Sangiran. Sragen sendiri adalah sebuah kabupaten yang berada di Solo Raya, dikenal juga dengan sebutan Bumi Sukowati. Karena dulunya di Sragen terdapat kerajaan yang bernama Sukowati. Adapun kondisi geografis dari Sragen berada dilewati oleh daerah aliran sungai atau Das Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur dan hulunya itu ada di Waduk Gajah Mungkur. Sebelah utara Kabupaten Sragen berupa perbukitan bagian dari sistem pegunungan Kedeng, sedangkan di selatan berupa pegunungan yang merupakan bagian dari lereng Gunung Lawu. Adapun di sebelah barat terdapat Waduk Kedung Ombo. Sebenarnya di Sragen itu katanya adalah pusat peradaban manusia Jawa, karena di Sragen terdapat Museum Sangiran yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia nomor 593 pada tahun 1996 dengan nama Early Manship Sangiran. Dan di Sangiran terdapat lapisan tanah yang dapat menjelaskan kejadian 2000 tahun yang lalu. Dan di Sangiran juga terdapat yang katanya nenek moyang kita manusia Jawa atau Pithecanthropus erectus, seperti itu. Ya, langsung saja kita menuju ke pembahasan tentang keanekaragaman hayati yang berada di Sragen dan sekitarnya. Yang pertama tentang flora. Jadi, kalau kita makan di Sragen, makan tumpang, entah soto girim atau yang lainnya, itu pasti kita dapat salam dari mbok dapur. Maksud salam di sini adalah daun salam yang ada di masakan, yang ada di piring kita. Jadi salam merupakan rempah-rempah yang biasanya ditambahkan pada makanan. Dan pohon salam ini termasuk dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyl, ordo Myrtales, famili Myrtaleaceae, genus Syzygium, dan spesies Syzygium polyanthum. Jadi karena kondisi geografis di Sragen yang tanahnya itu aluvial atau tanah dari endapan sungai, jadi banyak sekali ditemukan pohon salam di Sragen, sehingga pohon salam bisa menjadi identitas Sragen. Dan pohon salam kegunaannya yaitu sebagai rempah-rempah pada masakan untuk menguatkan aroma, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang khas dari Sragen pasti ada melon. Melon sendiri kingdom hingga kelasnya sama dengan daun salam tadi, ordonya Cucurbitales, famili Cucurbitaleaceae, dan genus Cucumis, spesies Cucumis melo L. Adapun varietas yang dikembangkan di Sragen ada melon kuning tanpa biji, dan karena kondisi lahan yang ada di Sragen itu tidak terlalu berair atau kering, agak kering, dan didukung dengan sistem irigasi yang bagus, maka di Sragen mampu menghasilkan melon yang memiliki kualitas prima dengan kadar gula minimal 9 Brix. Artinya melon di Sragen sangat manis-manis, seperti itu. Dan juga melon-melon di Sragen itu memiliki net atau jaring-jaring yang banyak, sehingga yang jumlah net itu, kerapatan net itu juga merupakan indikasi dari manis atau tidaknya melon tersebut. Selanjutnya ada juga semangka. Ya, ini yang lebih terkenal dari Sragen daripada melon, itu semangkanya. Semangka yang dikembangkan di Sragen yaitu semangka kuning,
semangka kuning tanpa biji, semangka merah, dan semangka merah tanpa biji. Ya, dan semangka yang dihasilkan di Sragen itu kebanyakan bentuknya bulat dan simetris, yang merupakan indikator bahwa semangka itu enak, ya, kayak gitu. Bentuknya simetris dan juga bulat. Jadi kalau bentuknya simetris dan bulat itu bisa dipastikan itu adalah semangka yang unggul. Adapun kelas ordo dan familinya sama dengan melon tadi. Genusnya Citrullus dan spesiesnya Citrullus vulgari. Seperti itu. Dan dari melon dan semangka ini yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Masaran, Sragen. Di sana terdapat tugu melon yang merupakan tanda bahwa daerah tersebut adalah sentra dan penghasil melon dan semangka. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke kabupaten tetangga. Ada stevia dari Tawangmangu Karanganyar. Jadi ini merupakan tanaman yang manis. Tanaman lokal dari Tawangmangu sudah didaftarkan. Varietas lokal bisa diolah sebagai pemanis pengganti gula. Karena di batang dan daunnya itu terdapat zat pemanis steviosid. Akan tetapi pada daun lebih banyak mengandung zat ini. Jadi para petani stevia di Tawangmangu lebih banyak memanfaatkan daunnya daripada batangnya, seperti itu. Adapun kingdom hingga kelasnya sama dengan tumbuhan-tumbuhan 3 tumbuhan di atas. Ordonya Asterales, famili komposit, genus stevia, spesies Stevia rabudiana, seperti itu. Dan fungsi untuk kesehatan ini bisa menurunkan kadar glukosa dan insulin sehingga sangat cocok untuk para penderita diabetes maupun diabetes mellitus, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari kota Surakartanya, kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan kota Solo. Klasifikasinya kingdom hingga kelas masih sama dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas tadi. Ordonya Rosales, famili Maroseae, genusnya Artocarpus, spesies Artocarpus camansi. Jadi saat kita main ke kota Surakarta, kita sudah tahulah bahwa Surakarta itu adalah surga penikmat kuliner. Di kota Surakarta juga bisa dengan mudah kita temukan olahan dari kluweh ini, seperti olahan lodeh kluweh Solo, gulai kluweh, ada juga abon kluweh, dan banyak lagi olahan kluweh yang lainnya. Karena pohon kluweh ini sangat mudah ditemukan di Surakarta. Sampai Wakil Wali Kota Ahmad Purnomo yang sekarang sudah turun jabatan, sudah tidak menjadi Wakil Wali Kota lagi, menanam pohon kluweh yang dianggap sebagai tanaman khas Solo. Kluweh ini hampir mirip dengan sukun daunnya, akan tetapi sukun itu halus, kalau kluweh itu berduri kayak pohon nangka. Ya, seperti itu. Fungsinya itu sebagai konsumsi atau untuk sayur, ya, seperti itu. Oke, langsung lanjut ke selanjutnya. Ada fauna-fauna khas yang ada di daerah Sragen dan juga sekitarnya, yang menjadi maskot ataupun identitas kota-kota di Surabaya. Yang pertama ini fauna yang sangat viral, lagi ngehits, ada limbata lawu. Limbata ini karena sekarang pergabusan di Indonesia itu sedang marak, ya, atau ikan-ikan cana. Ini merupakan cana dengan grade paling rendah yang dikonteskan, karena ada kontesnya, ya, jadi agak naik gitu. Ini bisa lihat keindahan dari ikan ini
fin dorsal atasnya itu kuning, ujung dorsalnya kuning, bawahnya biru, fin bawah juga biru-biru indah. Finnya itu ada garis-garis oranye yang bikin cantik seperti itu. Adapun kingdomnya itu Animalia, filum Chordata, kelas Actinopetri, ordo Perciformes, famili Canidae, genus Cana, spesies Cana limbata atau Cana gajua. Ini adalah cana-cana yang ada di daerah pegunungan. Cana lawu ini sering menang kontes atau ya seperti itu. Ikan ini fungsinya sebagai ikan hias atau ikan ornamen. Dulunya ikan ini sebagai ikan konsumsi karena di Jawa juga dikenal dengan sebutan ikan kotes seperti itu. Ini masih satu rumpun dengan ikan kutuk. Akan tetapi kalau kutuk itu spesiesnya Cana striata, kalau ini Cana limbata. Kemudian yang ini tidak kalah fenomenalnya, ada Kiai Slamet atau Kebo Bule yang kalau tanggal 1 Suro itu keluar untuk diarak keliling kota Solo memperingati malam 1 Suro. Wujud fisiknya itu putih kemerah-merahan. Nah, inilah yang mengapa disebut sebagai Kebo Bule. Karena mirip kayak kulitnya bule. Jadi kerbau ini itu fungsinya sebagai pengawal dan sebuah pusaka. Ini merupakan pusaka di kota Solo. Sebenarnya ini termasuk dari jenis kerbau air. Kingdomnya Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bubalus, spesies Bubalus bubalis. Tidak hanya itu, selain fungsinya sebagai pusaka keraton, Kiai Slamet itu memiliki daya tarik bagi pengunjung dari luar Surakarta untuk datang ke Surakarta. Kandangnya itu ada di Kandang Maheso yang berada di alun-alun kidul kota Surakarta dekat dengan keraton. Seperti itu. Kita bisa memberikan pakan dengan membeli kangkung 2000 yang ada di sekitaran sana, lalu ikut memberi pakan kepada kerbau. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini burung yang pada tahun kemarin itu sempat viral. Sempat viral kenapa? Karena burung ini membantu pendaki yang tersesat di Gunung Lawu untuk kembali ke jalan yang benar. Tubuhnya itu maksimal size-nya itu cuma sampai 25 cm dan maksimal beratnya cuma 86 gram. Ini kalau di masyarakat sering juga ditangkap sebagai burung kicau Anda. Tapi dihimbau kepada masyarakat untuk tidak menangkap burung ini karena sudah semakin susah ditemukan di alamnya asli. Adapun klasifikasinya, kingdom tentu dari Animalia, filumnya juga Chordata, kelasnya Aves, burung-burungan, ordo Passeriformes, famili Turdidae, genus Turdus, dan spesies Turdus poliocephalus. Sebenarnya jala ini mau didaftarkan sebagai hewan endemik yang ada di Gunung Lawu. Akan tetapi tidak bisa karena juga ditemukan di Jawa Barat Gunung Salak. Jadi tidak terlalu endemik Lawu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada alap-alap Jawa. Di Solo Raya dengan mudah dapat kita temukan alap-alap Jawa ini. Apalagi di Tawangmangu atau Karanganyar dan juga Sragen yang banyak daerah persawahannya. Kalau di sawah itu kan banyak tikus atau mangsanya dan daerah pegunungan sehingga cocok itu merupakan habitat dari burung ini.
Ini juga merupakan dijadikan maskot atau nama laskar dari klub supporter klub sepak bola Persis Solo Pasopati, atau yang mereka menamakan diri mereka sebagai alap-alap samber nyawa. Ya. Dan klasifikasi dari hewan ini, kingdomnya Animalia, film juga Chordata, kelasnya Arpes, sama seperti jalak laut tadi, ordo Falconiformes, jadi masih saudaraan dengan elang, bisa dilihat dari fisiknya juga mirip elang, famili Falconidae, genus Falconiae, spesies Falconiae polyborineae. Ada juga alap-alap dinobatkan sebagai burung tercepat di dunia, alap-alap rawa kalau tidak, alap-alap layangan kalau tidak salah. Oh ya, fungsi dari alap-alap ini adalah sebagai pembantu petani untuk memangsa hama yang ada di sawah yang merugikan dari pertanian itu. Karena memangsa hama tikus tadi. Yang selanjutnya, ini merupakan favorit para pemancing. Karena, kenapa favorit? Karena betotannya itu sangat luar biasa. Disukai pemancing dan tiba-tiba dia memangsa dengan tiba-tiba. Itulah yang sensasi yang hanya bisa dirasakan oleh pemancing, yang bikin suka pemancing itu kayak gitu. Adapun sifatnya di dalam air itu cenderung diam, makanya ini juga disebut sebagai gabus malas. Walaupun diusik pun tetap diam. Aktifnya di malam hari, nokturnal, makanannya udang, ikan-ikan kecil, yuyu itu kepiting kali, dan juga siput air. Ikan betutu juga dapat didapati di bagian semak-semak rawa, waduk, saluran air atau parit. Dan di Sragen, karena dilewati oleh daerah aliran sungai Bengawan Solo, dan juga di Sragen itu ada waduk Kedung Ombo yang banyak terdapat ikan betutu ini atau gabus malas ini. Ikan ini juga bisa dikonsumsi karena sangat enak. Tidak mempunyai sisik sehingga tidak perlu mengerok dan bisa langsung dibakar atau dimasak dengan bumbu-bumbu. Tapi tentu sebelumnya harus dibeleti terlebih dahulu agar spesiesnya tidak ikut termakan oleh kita. Klasifikasinya Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Actinopetri, ordo Gobiformes, famili Eleotridae, genus Oxyleotris, dan spesies Oxyleotris marmorata. Seperti itu. Fungsi sudah saya jelaskan seperti tadi, dan ya mungkin cukup itu fauna dari Sragen dan daerah di sekitarnya. Kemudian ada ancaman-ancaman yang mengganggu keanekaragaman hayati yang ada di Sragen dan daerah di sekitarnya, sehingga akan memusnahkan spesies-spesies itu menjadi langka. Yang pertama ada banjir. Banjir tentu kita tahu sebabnya, banyak sebabnya, pendangkalan sungai, curah hujan yang tinggi, penumpukan sampah di kali, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah terjadi banjir, dampaknya itu bisa merusak tumbuhan dan ekosistem darat. Sehingga bisa menggagalkan panen para petani melon dan petani semangka yang sudah berjuang menumbuhkan tanamannya begitu lama, mau panen tapi diterjang banjir. Itu hati mana yang tidak tersentuh? Sangat kasihan, bukan? Makanya mari kita jaga sungai kita supaya bersih dan tidak terjadi banjir. Banjir juga mengakibatkan longsor, pengikisan tanah.
Ini juga bisa memusnahkan sesuatu. Ya. Kemudian selanjutnya ada eksploitasi SDA, eksploitasi sumber daya alam. Seperti penangkapan limbata yang ada di laut secara besar-besaran. Ya. Jadi limbata itu merupakan ikan predator. Kalau predatornya hilang, nanti ikan-ikan yang ada di bawahnya akan jadi overload, terlalu banyak seperti itu, sehingga rantai ekosistemnya tidak bagus atau memutus rantai ekosistem seperti itu. Jadi jangan menangkap hewan secara sembarangan, ya. Dan juga alap-alap juga sering ditangkap. Padahal alap-alap itu adalah pemburu hama tikus. Ya, seperti itu. Apalagi alap-alap jambul, favorit banyak orang itu. Jadi sekarang kalau lihat alap-alap jangan ditangkap karena itu sahabat dari petani. Kalau kamu nangkap alap-alap nanti dimarahin petani atau sahabatnya ditangkap. Kemudian selanjutnya ada pencemaran sungai. Ini sangat krusial sekali ya. Yang lagi viral sekarang itu ada PT Rum di Sukoharjo yang mencemari Sungai Bengawan Solo. Padahal Sukoharjo itu merupakan bagian dari hulu Bengawan Solo. Hilirnya ada di Jawa Timur sana. Dan juga di Sragen, itu yang bikin tercemar Sungai Bengawan Solo itu ada di daerah Pasaran, daerah Pilang. Karena di sana ada sentra batik. Sentra batik yang sisa hasil mengecat batik itu sembarangan dibuang ke sungai. Itu akan mencemari sungai dan mematikan beberapa spesies yang ada di sana. Kalau sungai tercemar itu kan biota sungainya itu kan juga mati. Kemudian ada lagi tambahan, yaitu melepaskan ikan bukan asli Indonesia, terutama ikan predator bukan asli Indonesia ke dalam sungai ataupun danau ataupun waduk yang ada di Indonesia. Karena itu akan merusak ekosistem di sungai tersebut. Misalkan kita memelihara hewan peacock bass. Ikan peacock bass itu kan predator dari luar negeri ya. Kalau dilepaskan di Indonesia, maka spesies-spesies ikan lokal bisa habis dimakan oleh ikan itu. Jadi ada beberapa hewan yang tidak bisa dilepaskan di sungai secara sembarangan. Jadi kalau memelihara hewan itu ikhlas sampai mati. Kalau bukan hewan lokal asli, jangan dilepas di sungai. Kalau udah nggak bisa beliin makan, jangan dilepas di sungai ya. Contoh hewan-hewannya yang tidak bisa dilepas secara sembarangan, ikan peacock bass atau ikan-ikan luar negeri, ikan aligator, dan yang paling sering ini kura-kura Brazil yang sering dijual di kura-kura yang paling murah. Ya, seperti itu. Jika ada ancaman, kita cari solusinya. Ya, ini ada solusi dari permasalahan tadi. Yang pertama, banjir. Solusinya tentu dengan membersihkan sungai agar tidak terjadi penyumbatan sampah. Dan kita bisa melakukan pengerukan sungai bila sungai mengalami pendangkalan. Bisa dikomunikasikan dengan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, BPBD, dan BPBN, dan lain sebagainya. Kemudian ada eksploitasi SDA. Kita solusinya itu dengan mengedukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perburuan liar. Dan apabila masih ada yang ngeyel, itu kita bisa memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya agar menimbulkan efek jerah dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan kita juga bisa membuat area hutan lindung yang di sana dilarang untuk berburu.
Tapi yang paling penting tadi satu, edukasi kepada masyarakat. Karena tindakan preventif itu lebih baik daripada tindakan pengobatan kalau di bidang kesehatan. Kemudian ada pencemaran sungai. Kalau pencemaran sungai ini, kita mengedukasi kepada perusahaan yang membuang sampah-sampahnya atau limbah-limbahnya ke sungai seperti pabrik tahu, pabrik tekstil, pabrik rum tadi, dengan mengolah limbah cair ataupun limbah lainnya, limbah cair terutama yang ingin dibuang kembali ke sungai, ke IPAL, instalasi pengolahan air limbah, sebelum kembali membuang air tersebut ke sungai. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bisira Abdillah, NPM 21307011083. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Sekian, dan terima kasih telah menyaksikan sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.